Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kesempatan kali ini untuk membahas materi berikutnya atau di tatap muka keempat. Kalau kita ngacu ke buku ke modul panduannya, kita akan ada di bab 3 yang akan membahas tentang recursive static modifier dan nested class. Oke, ini judul yang akan kita bahas kali ini di pertemuan kali ini. Oke, recursive static modifier dan nested class. Apa itu? Oke, recursive sendiri di banyak bahasa pemrograman sebetulnya bisa melakukan ini. Bisa melakukan kondisi ini, statement ini di kebanyakan bahasa pemrograman, termasuk di Java. Nah, sebetulnya ini pengisilahan bahwa ada satu fungsi atau metode yang dia bisa atau memanggil di dalamnya itu dia bakal manggil ke fungsi itu sendiri. Jadi dia bakal melakukan iterasi sebanyak-banyaknya sampai dipenuhi satu kondisi bahwa iterasi atau pemanggilan terhadap fungsi dirinya sendiri itu harus berhenti. Ini contohnya banyak di implementasi di matematis ya. Ada faktorial, rasio Golden, Fibonacci, dan suku bunga. Masih banyak yang lainnya. Bahkan pada saat kita ketemu satu kondisi di mana kita butuh perulangan yang nantinya berhenti di satu kondisi tertentu, kita bisa manfaatin si fungsi rekursif ini. Tapi biasanya parameternya bakal ditentukan terbatas gitu ya. Jadi nantinya nilainya bakal terus berubah, nilai parameternya bakal terus berubah, tapi jumlah dari parameternya biasanya terbatas, ditentukan di awal. Nah, nanti kita coba lihat prakteknya kayak gimana sih untuk model recursive ini. Nanti kita coba masuk ke codingannya. Oke, terus yang kemudian ada static modifier. Ini sebetulnya di bahasan tatap muka pertama atau kedua mungkin udah kita kenalan nih. Apa sih static modifier? Di Java itu ada kata-kata static di depan. Mungkin kita sering lihat itu di public static void main. Nah, si fungsi main atau method main ini dia punya static modifier di depannya. Yaitu dimana pada saat kondisi statik ini dideklarasikan di depan fungsi atau di depan metode dan variabel atau atribut gitu ya, nanti dia bakal ada ditempatkan dalam, pada saat program berjalan dia akan ditempatkan dalam satu alamat memori tertentu. Jadi misalkan kita buat beberapa instan objek dari sebuah kelas, dia itu nggak bakal dibuat kopiannya, dia hanya disediakan di satu alamat memori tertentu untuk rame-rame. Nanti kita coba bahas lagi, kita lihat prakteknya lagi kayak gimana sih kondisi static modifier ini, baik di atribut atau di metode. Dulu mungkin kita coba di atributnya ya. Nanti kita coba lihat pada saat metode ditaruh di metode itu seperti apa kondisinya. Oke, yang berikutnya adalah nested class atau kelas yang berada di dalam kelas yang lain. Jadi kita bisa deklarasiin sebuah kelas di dalam kelas induk gitu ya. Jadi ada satu kelas, kita deklarasiin kelas, terus dalamnya ada kelas-kelas, deklarasi kelas yang lain. Itu dimungkinkan di Java. Diharapkan ada pengelompokan kelas. Jadi misalkan biasanya sih ada di model-model JFrame gitu ya, di bagian pada saat kita nanti mau buat desktop itu banyak nested class yang muncul di kelas-kelas atau di paket-paket yang ditentuin di Java Swing. Terus ini juga diharapkan meningkatkan enkapsulasi. Jadi jangan sampai kelas yang tertentu ini yang di dalam kelas itu biasanya kebutuhannya hanya ada di
kelas atasnya, kelas induknya. Jadi di kelas yang di dalam kelas yang tadi itu, di dalam kelas lain itu, dia hanya berguna atau berfungsi untuk kebutuhan kelas di atasnya, kelas induknya. Jadi nggak perlu lagi yang ketiga itu dapat mengarah kode yang lebih mudah dibaca. Jadi kita nggak perlu lagi keluar nyari kelasnya ada di sebelah mana gitu ya, ada di paket mana gitu. Biasanya kelasnya ada di dalam deklarasi kelas yang lain. Itu kondisi nested class. Nanti kita coba praktekin di pertemuan kita kali ini. Oke. Lanjut ke coding. Di sini saya masih pakai Visual Studio Code yang semoga teksnya sekarang udah mulai bisa terbaca karena sudah saya jadiin gede ya. Resolusinya mungkin masih sama kayak kemarin, cuma ini font teksnya aja yang saya gedein ya. Semoga bisa kelihatan. Kalau kurang kelihatan nanti coba saya gedein lagi. Oke, dari sini saya bakal ngikut ini aja ya, buku di modulnya aja di bagian rekursif. Kita bakal praktekin rekursifnya dulu. Rekursif ini dipakai untuk contoh kasusnya dipakai untuk perhitungan faktorial. Jadi nanti kalau ada bilangan 4 faktorial, nanti akan dihitung sebetulnya rumus yang terjadi adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, semakin turun gitu ya. Semakin turun sampai angkanya mencapai angka 1, udah gitu di total perkalian semuanya berapa. Kalau 5 faktorial juga kayak gitu, jadi 5 kali 4 kali 3, jadi angkanya bakal terus terhitung berkurang 1 gitu ya, sampai ketemu angka 1. Nanti sampai begitu ketemu angka 1 itu semua nilainya 2 kali kalikan. Oke, gimana kodenya? Ini biasanya kita buat aja di sini ya, masukin ke paket. Utilization itu ya. Kelasnya kita kasih dia nama misalkan kelas matematika. Oke. Oh, ini ada di luar ya, kita masukin ke dalamnya dulu. Oke. Nah, biar ada di dalam si kelas util. Oke, karena dia ada di dalam folder util, kita masukin ke package util. Kelihatan kayaknya ya, saya lihat di previewnya seharusnya sih kebaca. Oke, nama kelasnya matematika. Terus nanti kita buat kelas aplikasi di luarnya aja untuk manggil kelas matematika ini. Oke, untuk buat fungsi faktorial, jadi intinya kan kita bakal buat fungsi, terus nanti fungsinya bakal manggil dirinya sendiri sampai satu kondisi di mana dia harus berhenti memanggil dirinya sendiri. Jadi misalkan untuk faktorial kita buat satu fungsi atau satu metode, nah, dia bakal memberikan nilai integer aja, faktorial kayak gitu. Terus nanti di parameternya itu kita kasih satu parameter aja. Jadi nanti pada saat ada pemanggilan faktorial 4 gitu ya, nanti di sini tinggal kasih aja parameternya angka 4. Nanti dia bakal ngitung berapa faktorial dari 4. Oke, kondisinya itu kita bakal tetapkan kondisi berhentinya. Berhentinya itu ketika n sama dengan 1, dia harus berhenti nih. Sampai sini dia harus berhenti, dia harus mengembalikan nilai n-nya. Pada saat n-nya sama dengan 1, dia bakal mengembalikan angka 1-nya. Selain dari itu, dia bakal ngitung n dikali faktorial n minus 1 gitu. Jadi pada saat perhitungan pemanggilan fungsi ini,
Ini error ya, ini harusnya kasih return n kali. Oke, jadi pada saat kita panggil angka 4 contohnya ya, flow-nya nanti misalkan kita ambil angka 4 kayak contoh di atas modelnya itu 4, nanti dia bakal masuk dulu nih, seleksi dulu 4 sama dengan 1 atau enggak. Kalau enggak, jadi dia bakal keluar return 4 dikali panggil fungsi yang sama, panggil fungsinya sendiri, faktorial 4 kali 1 ya 3. Nah nanti dimasukin lagi tuh faktorial 3, berapa sih faktorial 3, nah, sama nih, ini kali lagi, jadi n kali faktorial 3 min 1, terus sampai dia ketemu 1, nanti dikembaliin satunya. Setelah satunya kembali, dia bakal hitung semuanya dari 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 dan seterusnya sampai ke 4. Oke, sampai nilai n nya. Oke, sampai sini sebenarnya faktorialnya udah jadi, tinggal kita panggil, kita buktiin hasil dari fungsi faktorial ini. Oke, di sini kita buat satu, kayak biasa kita buat satu kelas namanya aplikasi. Kelas ini nanti ada public static void main-nya. Kayak gitu. Ini kita manggil tadi dari package util, jadi kita import dulu dari util kelas matematikanya. Nah, kita panggil nih si kelas matematikanya, kita buat instannya, kita buat objeknya. Setelah itu kita panggil fungsi faktorialnya. Misalkan kita taruh di satu variabel result gitu ya, mtk faktorial dari 4. Nah nanti kita coba cetak hasil faktorial 4 sama dengan result. Oke, kita coba uji, kita coba eksekusi. Terminalnya seharusnya juga kelihatan ya. Kita compile si aplikasi .java, nanti dia udah jadiin kelasnya, termasuk kelas matematiknya, nanti dia harusnya udah ada kelasnya. Kita panggil Java aplikasi. Nah nanti dia bakal ngeluarin nilai 24 ya, coba dihitung betul enggak, 4 kali 3 kali 2 kali 1, 4 kali 3 12 ya, kali 2 24. Oke, kali 1 ya 1, 24 ya. Oke, jadi kayak gitu cerita rekursif di Java. Fungsinya banyak banget. Pada saat nanti kita menerima satu kasus, terus kemudian bisa dihitung pakai for atau pakai while, terus ternyata syarat kondisinya untuk dia berhenti itu cuma satu cara, mungkin bisa dipakai fungsi faktorial ini untuk menyederhanakan rumusnya daripada harus pakai looping. Jadi kita juga bisa manfaatin si model rekursif kayak gini. Oke, itu kasus yang pertama kita, si fungsi rekursif. Oke, terus untuk static modifier. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat di sini bahwa di sini kan ada kode ini, ada pembentukan instannya matematik. Kita buat instan dulu, kita buat objek mtk, buat instan dari kelas matematika. Nanti dari mtk nya bisa kita panggil faktorialnya. Jadi sebelum ada pembentukan instan ini nih,
dia nggak akan pernah bisa kita panggil langsung kayak gini, mtk titik faktorial. Nah makanya biasanya fungsi-fungsi yang bisa dipakai secara langsung kayak gini, ini biasanya kita jadiin statik aja. Jadi kita biar nggak perlu lagi buat insan ngerepotin kan. Kalau misalkan penggunaannya hanya di satu kelas, itu masih ringan, penggunaan memorinya masih ringan. Jadi setiap dia buat objek kan bakal dibuatin di memori gitu ya, di alamat memori itu bakal dibuatin satu blok kelasnya nih, MTK ini bakal dibuatin di satu alamat memori. Pada saat kita buat objek kedua di kelas yang lain, ya dia bakal nyiapin juga memori untuk objek tersebut. Bayangin kalau ada 3, 4, 5 kelas yang pakai perhitungan matematik kayak gini, dia bakal nyiapin 4 kali lipat dari objek MTK, dari objek kelas matematika. Nah makanya pada saat kita membutuhkan ngebuat rumus-rumus yang kayak gini yang kira-kira bakal dipakai di banyak kelas, itu sebaiknya kita jadiin dia static gitu. Kita pakai fitur static modifier di Java. Ini bisa kita ubah jadi kayak gini. Jadi di matematiknya si public ini kita jadiin static. Nah kita jadiin static, kita compile dulu ya, Java C yaitu matematika.java. Oke. Setelah itu pemanggilan fungsi faktorial di kelas aplikasi ini nggak perlu lagi pakai instan class. Jadi di sini cukup langsung dipanggil nama kelasnya matematika.faktorial. Ini hasilnya juga sama. Kita coba compile ya. Oke, nanti dia terkompil dan kita bakal panggil aplikasinya, dia bakal hasilkan hasil yang sama. Kalau misalkan kita ganti parameternya misalkan 5 gitu ya, atau 3 deh, kita compile dulu, kita compile, nah dia bakal dapetin angka 6. Oke, jadi kondisinya static modifier itu di method bakal berfungsi seperti itu. Jadi kita pada saat biasanya buat rumus-rumus tertentu yang dipakai berulang-ulang, isinya cuma rumus gitu ya, nggak ada nyimpen data atau nyimpen apa yang bentuknya rumus-rumus, itu biasanya kita jadiin static, kita manfaatin static modifier di Java. Jadi dia nggak perlu lagi buat nyiapin memori di banyak tempat di komputer kita, di aplikasi kita. Cukup dipanggil di satu alamat memori ini, kita panggil nama kelasnya langsung, terus kita panggil metodenya, metode faktorialnya kita langsung panggil, terus kita kasih parameter, udah nggak perlu lagi buat insan kayak gini. Ini boros memori kalau penggunaan rumus yang digunakan berulang-ulang terus bentuknya kita harus buat insan seperti ini. Ini boros memori banget, walaupun sekarang udah nggak perlu dipikirkan kali ya, laptop RAM-nya 4 GB, 8 GB mungkin udah mulai murah, tapi tetap perhitungan kayak gini bisa jadi lebih efisien dan lebih efektif, apalagi kalau programnya udah lumayan besar ya. Oke, jadi kayak gitu fungsi statik. Kalau kita dulu pada saat awal belajar di pertemuan pertama atau kedua, kita udah pernah nyobain si atributnya ya. Jadi pada saat atribut matematiknya itu kita bisa pasangin static modifier. Jadi misalkan kalau kita lihat di contoh kasusnya sih di ini ya, di kelas Math Java API. Nah, kita bisa lihat nih static modifiernya di Java Math-nya. Oke, kita punya di sini semuanya serba statik. Jadi di sana ada nilai konstanta E dan konstanta P yang nilainya yang bentuknya statik. Nah, pada saat kita mau pakai P buat ngitung lingkarannya, itu kita tinggal panggil aja nih math.p
itu nanti konstantanya bakal dipakai, dan kita nggak perlu nyiapin banyak variabel memori, nggak perlu buat instannya, langsung panggil nama kelasnya dan panggil p-nya. Jadi itu salah satu penerapan static modifier. Jadi kita nggak perlu buat objek yang boros memori yang bakalan buat lambat aplikasi kita. Oke, itu kasus yang kita hadapi nanti kedepannya kayak gitu. Jadi beberapa model atau beberapa fungsi atau atribut yang sekiranya nilainya konstan dan atau nilainya nggak perlu deh nyiapin di tiap objek, itu ada variabel dan atribut yang disiapin di banyak memori. Ya udah, cukup dijadiin statik aja. Jadi atribut statiknya bisa dibuat lebih hemat memori. Tapi kalau memang setiap objek harus berubah, kayak misalkan nama ya, kayak kemarin pegawai, terus ada nick-nya dan namanya, nah itu jangan dijadiin statik tuh. Kalau dijadiin statik, nanti pada saat kita merubah satu data itu nanti bakal berubah semua. Contohnya misalkan ini menjadi ada nih contohnya percobaan statik ya, kita coba praktekin ya. Jadi ada satu kelas, ini kita buat folder lagi aja untuk folder temporer buat uji coba. Kita buat sebuah kelas namanya percobaan statik. Oke, ini masuk ke package temporer, nama kelasnya percobaan statik. Oke, terus di sini kita siapin atribut statiknya, statik atribut statik. Terus ada satu atribut lagi, ini bentuknya non statik atribut gitu ya. Nah, jadi yang satunya bentuknya statik, yang satu bentuknya non statik atau variabel biasa atau atribut biasa. Oke, sekarang kita uji coba di kelas aplikasi. Ini juga kita import dulu ya. Dari temporer. Oke, ini kita jadiin komen dulu aja. Terus kita coba buat dua objek. Yang pertama percobaan statik. Ini kira-kira objek pertama. Kita harus buat ininya dulu biar atribut non statiknya bisa dipanggil ya. Percobaan statik objek kedua, new percobaan statik. Oke, kita punya dua objek 1 dan objek 2. Terus objek 1 ini kita isi atributnya, diisi dengan isi objek 1. Terus objek 2 juga kita isi atributnya, jadi isi objek 2. Oke, setelah itu si statiknya, atribut statiknya ini juga kita isi statik 1. Ini juga kita isi statik 2. Oke, dua-duanya udah kita isi dengan data yang berbeda, empat-empatnya ya malah, atribut dan atribut statik, dan masing-masing objek isinya beda-beda. Sekarang kita coba cetak dari objek 1 dulu, hasilnya apa. Terus kita cetak objek 2, hasilnya apa. Setelah itu kita cetak juga kalau ini atributnya ya, atribut dari objek 1 apa, atribut dari objek 2 apa. Setelah itu kita cek juga objek 1 atribut statiknya apa nih.
Begitu juga dengan objek yang kedua, atribut statiknya isinya apa. Oke, sekarang kita coba compile. Oke, si percobaan statiknya juga bakal tercompile otomatis. Sekarang kita bakal coba prediksi datanya. Jadi di sini seharusnya yang tercetak pertama adalah isi objek 1. Terus objek kedua, isi objek kedua yang tampil harusnya ini ya, isi objek kedua. Nah, objek 1 atribut statik ini harusnya tampil isi statik 1. Dan objek kedua yang tampil adalah seharusnya isi statik 2. Apa yang terjadi pada saat kita coba running aplikasi? Nah, kita bakal lihat hasil yang aneh di sana. Jadi pencolokan pertama ini masih tetap valid datanya, karena bentuk isinya betul. Isi objek pertama itu di objek 1 atribut. Pada pemanggilan kedua, ini pemanggilan kedua, dia bakal panggil isi objek kedua. Ini sama nih, baris kedua nih. Baris ketiganya, objek 1 di atribut statik dipanggil, seharusnya isinya adalah isi statik 1, tapi yang muncul adalah isi statik 2. Nah, di bawahnya juga sama ya, objek 2 atau statiknya juga isi statik 2. Nah, ini bukti bahwa pada saat kita ngebentuk sebuah atribut statik di sebuah kelas, ini dia bakal berada pada satu alamat memori yang sama. Si atribut statik ini cuma dibentuk satu kali pada saat aplikasi kita berjalan. Beda dengan si atribut ya. Kalau atribut, tiap kita membentuk objek 1 dan objek kedua, ini dua-duanya bakal dapat kopian. Objek 1 dapat kopian atribut, objek kedua dapat kopian atribut juga. Pada saat kita isi datanya, isinya bisa beda ya. Tapi pada saat kita ngisiin atribut statik, pada saat kita buat objek 1 dan objek 2, ini alamat memorinya sama. Jadi pada saat objek 1 dibuat, atribut statik ini, variabel ini, itu ada di satu alamat memori yang sama dengan objek 2. Makanya kenapa pada saat kita isi yang pertama ini di baris ke-16, kita isi statik 1, itu datanya keisi atribut statik 1, atribut statik itu bakal keisi statik 1. Tapi pada saat kita isi objek yang kedua di baris ke-17, isi atribut statik di objek 1 bakal ditimpa dengan nilai yang terbaru, yaitu isi statik 2. Makanya keluarnya bakal kayak gini. Jadi kayak gitu kondisi atribut statik dan metode statik. Atribut statik kita pakai buat nyimpen satu data selama aplikasi kita berjalan gitu ya. Kalau kita punya banyak kelas, tetap pada saat kita eksekusi aplikasinya, kita cuma nyiapin satu alamat memori di komputer kita, di komputer pengguna, itu satu alamat memori yang ya cuma satu-satunya gitu ya, di banyak kelas gitu selama aplikasi itu berjalan. Itu untuk penggunaan atributnya atau variabelnya. Variabel itu cuma dibentuk sekali seumur aplikasi kita hidup di komputer. Nah, pada saat kita buat metode, kita jadiin metode itu static modifier, kita kasih static modifier. Nanti metode itu bakal bisa kita panggil di banyak tempat dengan pemanggilan kelasnya langsung, tanpa harus kita buat instannya, tanpa harus kita buat deklarasi new class gitu. Itu nggak perlu pada saat kita taruh static modifier di metode. Oke, jadi itu penjelasan untuk static modifier. Terus gimana bentuk yang nested class? Oke, kita lanjut ke nested class. Jadi nested class ini sebenarnya sederhananya kita bisa deklarasiin kelas di dalam kelas yang lain. Misalkan kayak kemarin kita pernah buat kelas personal, tapi di luar kelasnya, di mana gitu ya, di package mana gitu. Nah, ini kita jadiin komentar dulu deh. Di sini di kelas aplikasi itu kita mau deklarasiin inner class atau nested class.
Nah, si kelas itu deklarasinya gampang aja, tinggal masukin aja dalam kelasnya ya. Dalam kelas aplikasi kita deklarasiin misalkan kelas personal. Nah, kelas personal ini isinya atributnya kayak kemarin, ada NIK dan nama misalkan. Untuk sementara kasih, nggak usah pakai getter and setter dulu aja ya, nanti kita pakai pada saat buat aplikasi konsolnya. Oke, dari sini si kelas personal ini ada di dalam kelas aplikasi. Jadi kelas personal itu ada di dalam kelas aplikasi. Nah, si kelas aplikasinya ini bisa langsung kita panggil, bisa kita langsung panggil personal. Ini personal. Oke, personnya nicknya diisi misalkan 33761, namanya Tamami. Oke, kalau kita setup ini bisa bentuknya kayak gini. Nicknya nggak usah deh, person nick nama. Oke, kayak gitu ya. Oke, ini ada error apa nih? No enclosing son of type aplikasi Yasuo must qualify location. Oke, kita coba dulu aja ya. Ini kira-kira bisa dikompil atau enggak? Oh, sebentar, karena ini static ya. Coba karena si public static void main ini kan klasik bentuknya, static, bisa manggil kelas personal atau enggak. Kita coba compile aja untuk buktiin. Kalau ada error ya berarti error. Nah, dan satu variable cannot reference from static context. Jadi syaratnya itu, salah satu syarat satu modifier pada saat metodenya static terus atributnya nggak static, ini nggak bisa di matchkan nih, nggak bisa dipanggil dari sana, jadinya harus static juga. Caranya berarti kita perlu panggil kelas aplikasinya dulu, aplikasinya kita buat, terus dari sini baru kita panggil new app personal, atau bentuknya gini kali ya, aplikasi. Oh, nggak bisa ya. Nah, kayak gitu, jadi aneh. Oke, kita jadiin static aja deh inner class-nya. Kayak gitu, atau kita jadiin static di sini, static class personal. Jadi ini dulu aja deh, coba kita cek dia error enggak. Oke, ternyata enggak ya, dan berhasil terkompil. Terus kalau kita panggil aplikasinya, nanti dia bakal nampilin NIK dan nama. Oke, jadi pada saat kita buat kelas personal di dalam kelas aplikasi, dia pada saat kita compile, dia bakal buatkan satu file dengan nama aplikasi, ini nama kelas utamanya, kelas di luarnya ada dolar, terus personal. Nah, ini artinya inner class si personal yang ada di dalam kelas aplikasi. Jadi kita bisa deklarasiin si kelas aplikasi, si kelas personal dalam kelas aplikasi. Atau kalau di modul, bentuk di modul itu
ini di konstruktor aplikasinya ini langsung dibuatkan instan. Kita buat konstruktor aplikasi ya, deklarasi konstruktor aplikasinya, terus langsung dibuatkan instan dari kelas personalnya. Jadi sini ada private personal person. Nah di sini kita buat instan new personal. Nah kayak gini juga bisa, nanti dipanggil si personnya. Kalau contohnya kayak gitu, berarti nanti di sini pada saat kita buat aplikasi ini sebetulnya udah kebentuk person. Jadi kita tinggal panggil nih. Ini kita ganti ya. Personalnya ini ngambil dari add person. Nah ini sama. Kalau kita compile dan kita running, ini hasilnya sama aja. Dan tadi karena ada satu static modifiernya itu yang kita panggil dari public static void main, tapi manggil kelas yang bukan static. Jadi nggak bisa di kayak gitu ya, nggak bisa di combine antara method static yang manggil variable yang non static. Oke, jadi kayak gitu bentuk dari nested class. Oke, nanti untuk kehadirannya tinggal isi kuisnya. Kalau isi kuis berarti hadir. Untuk mempertajam nanti tinggal dikerjakan tugas yang ada di modul. Jadi tugasnya itu buat solusi rekursif untuk menghitung algoritma sebuah angka, maka akan menghitung penyembelahannya dari 1 sampai angka tersebut. Dan nanti kalau dikasih angka 5, ini kayak faktorial tadi ya, tapi bentuknya penyembelahan. Jadi pada saat dikasih angka 5, nanti dia bakal ngitung 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, hasilnya berapa. Kalau dia masukin angka 7 ya kayak gitu juga, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ditambah semua totalnya berapa. Mirip seperti faktorial, tapi operasinya penyembelahan bukan perkalian. Oke, itu aja tugasnya, dan kuisnya nanti silahkan dibuka di Google Classroom. Nanti saya buka kuisnya untuk absensinya, untuk menghitung absensi dari kuis itu. Kalau tugas nanti untuk mengumpulkan nilai tugasnya. Oke, terima kasih. Nanti bisa dilanjutkan tanya jawab lebih lanjut di Google Classroom atau kita lewat media yang lain seperti Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.